Oke, semuanya. Jadi untuk kali ini aku akan membahas sedikit tentang coronavirus. Apa sebenarnya coronavirus itu? Jadi sebenarnya virus corona ini serupa dengan influenza dan virus yang lainnya yang penyebarannya itu sangat cepat. Virus ini dilindungi oleh protein. Nah, kalau kita bisa umpamakan itu sama seperti lemak. Jadi virus corona ini sebenarnya we move to another place. Oke, kita akan mulai pembahasan tentang virus corona. Nah, mungkin di sini sudah banyak yang tahu apa itu virus corona. Jadi virus corona ini sama seperti virus-virus lainnya, seperti virus influenza. Nah, jadi kalau kalian mau membayangkannya itu sama seperti selaput lemak yang melindungi inti virus di dalamnya. Nah, sehingga virus ini tidak mudah dibersihkan hanya dengan menggunakan air biasa. Untuk penyebarannya sendiri itu virus corona ini tergolong sangat cepat, sehingga orang yang sudah terpapar virus corona bisa dengan mudah dan dengan cepat menularkannya ke orang lain. Bagaimana kita tahu seseorang sudah tertular virus corona? Biasanya gejalanya itu adalah demam tinggi di atas 38 derajat. Artinya kalau masih di bawah itu atau mungkin 38 derajat itu masih batas maksimal, dan kalau sudah di atas itu akan menunjukkan bahwa seseorang tersebut kemungkinan memiliki gejala virus corona. Biasanya akan ada gejala seperti batuk, pilek. Nah, tapi disertai juga dengan sakit di tenggorokan atau rongga dada dan juga kesulitan bernafas. Bagaimana caranya kita untuk cuci tangan? Maksudnya di sini kita sudah tahu caranya untuk cuci tangan. Dia dilindungi oleh selaput lemak tadi, sehingga waktu minimal yang harus kita spend atau kita habiskan dalam mencuci tangan kita itu minimal 20 detik. Artinya selama 20 detik itu kita benar-benar mencuci tangan kita, sela-selanya bahkan di kukunya dengan sabun. Jadi selama 20 detik itu baru kita bisa membilasnya dengan air. Nah, sekarang untuk sabunnya sendiri, kita bisa menggunakan sabun apapun, baik itu sabun antiseptik ataupun deterjen ataupun sabun kecantikan. Jadi deterjen itu untuk mencuci pakaian. Kalau misalnya kalian kepepet nggak ada sabun, boleh pakai deterjen mungkin, tapi itu memang berbahaya untuk kulit, jadi jangan dicoba. Akan lebih baik kalian menggunakan sabun yang ramah di kulit. Jadi nggak harus sabun antiseptik, boleh sabun biasa. Selain itu, sabun-sabun yang umumnya beredar di pasaran itu memiliki kriteria bisa mengikat lemak, dan ini juga yang dimiliki oleh antiseptik yang memiliki kadar alkohol. Nah, jadi untuk penggunaan sabunnya sendiri ini boleh kalian menggunakan sabun yang memiliki kandungan antiseptik, bahkan sabun cuci tangan biasa atau sabun kecantikan bahkan itu nggak masalah. Nah, begitu juga dengan deterjen yang kalian gunakan untuk mencuci pakaian, itu boleh deterjen apa aja dan tidak ada kriteria khusus, karena memang dari WHO juga tidak diwajibkan harus mengandung antiseptik atau apapun, itu tidak masalah, bebas. Begitu juga dengan sabun untuk cuci piring, itu boleh merek apa aja, tidak masalah. Yang penting itu mampu mengikat lemak. Nah, jadi itu untuk penggunaan sabun, deterjen, dan lain-lain. Biasanya dalam antiseptik atau desinfektan itu ada kandungan alkoholnya minimal
Kalau yang dianjurkan dari WHO itu minimal memiliki kadar alkohol 70%. Nah, sebaiknya malah hanya 70%. Misalnya kalian punya yang 90%, 95%, itu malah mempersulit alkohol ini untuk membunuh virusnya. Kenapa yang lebih tinggi malah lebih sulit? Karena untuk masuk ke dalam selaput lemak atau selaput protein yang melindungi virus corona tadi itu dibutuhkan air. Jadi kalau misalnya hanya terdiri atas alkohol dan minim jumlah airnya, justru alkohol yang tadinya tujuannya untuk membunuh virus itu tidak mampu masuk ke dalam lapisan lemak yang melindungi virus corona tadi, karena tidak ada air yang membantu alkohol itu untuk menembus perlindungan atau selaput protein virus corona tadi. Jangan di bawah 70%, 75 oke lah, tapi jangan terlalu tinggi juga. Gimana cara menjaga daya tahan tubuh? Usahakan kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, mengandung vitamin, misalnya sayur, buah itu berbanyak. Kalau bisa kalian malah mengkonsumsi vitamin C yang biasa dikonsumsi harian. Jadi itu bisa kalian gunakan untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, upayakan juga kalian sering minum air putih, air mineral. Kalau bisa airnya hangat, jadi lebih bagus lagi. Nah, selain itu, upayakan kalian juga sering berolahraga. Ya, nggak usah olahraga yang berat, yang penting bisa menghasilkan keringat. Olahraga ini penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita, memperkuat daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya kalian memang kepepet, nggak ada air bersih, nggak ada sabun untuk cuci tangan, kalian bisa menyiapkan antiseptik di tas kalian, jadi kalian bisa bawa kemana-mana. Anggaplah itu pertolongan pertama. Lalu kalau misalnya bisa kalian segera cuci tangan. Bahkan kalau misalnya kalian memang merasa kurang yakin, kalian bisa langsung mandi atau keramas. Nah, itu untuk menjaga diri. Oke, untuk semuanya itu dia tadi pembahasan tentang virus corona. Aku cuma bisa sarankan untuk tetap jaga kesehatan, rajin olahraga, rajin cuci tangan, itu yang paling penting, dan konsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Sekian pembahasan tentang virus corona kali ini. Mungkin kalian ada komentar atau saran, silahkan kirim komentar kalian di kolom komentar di bawah. If you like this video, please give your big thumbs up and don't forget to subscribe this channel. Oke, aku harap video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Sekian tentang virus. Jadi video corona kalau untuk penggunaan sabunnya itu bebas, kalian boleh menggunakan. Jadi bagaimana untuk menjaga diri dari virus corona, yang paling penting itu adalah kita rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, kita semua maksudnya it's not a game, it's a rich thing.
Jadi bagaimana cara kita untuk menjaga diri dari virus corona tadi? Yang paling utama kita rajin cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Cuci pakaian kita dengan deterjen itu bebas, deterjen apa saja. Lalu cuci juga alat-alat makan atau minum kita sehari-hari di rumah, dan juga jangan lupa untuk rajin membersihkan area sekitar rumah kita dan lingkungan kita dengan pembersih yang mengandung desinfektan, yaitu mungkin kalian bisa menggunakan pembersih lantai atau mungkin menyemprot halaman rumah dengan desinfektan. Jadi itu untuk membersihkan diri. Lalu yang berikutnya, rajin konsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Rajin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C karena itu akan membangun sistem kekebalan, yaitu untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, jadi boleh juga kalian konsumsi vitamin C-nya langsung, vitamin C harian. Selain itu, kalian upayakan untuk suka mengkonsumsi air hangat lebih banyak dari biasanya supaya metabolisme tubuhnya juga lancar. Dan kalau kalian suka olahraga itu lebih bagus lagi. Jadi itu juga bisa meningkatkan imunitas kita.